saking dekat ya saking kenali. Kadang pakai celana pendek satu jepitan, misi Ci. Wah, ya jangan, harus pakai seperti ini walaupun tetangga, ya. Oke, lanjutin. Atau minimal ada nasabah yang sudah terbentuk. Lebih baik Anda gali dari situ daripada Anda cold call. Bisnis ini bukan jualan barang. Kalau jualan barang gampang, asalkan wujudnya bagus, murah, beli. Benar? Bisnis ini tetap ujung-ujungnya fondasinya adalah relationship. Ada relationship, ada trust. Ada trust, baru closing. Kalau ada cold call, tentu Anda awalnya benar-benar dari nol, benar nggak? Tapi kalau Anda sudah punya teman, minimal teman Anda tahu saya ini siapa. Atau kalau saya sudah punya nasabah, minimal nasabah ini juga tahu, oh ini niat Indonesia. Ketika dia mengenalkan saya dalam relasinya dia, minimal relasinya masih banyak. Kamu wis melokan, dia pasti bilang, oh wis. Kalau teman baiknya dia sudah ikut, ada kecenderungan dia pun agak open di BPIAP, mau temanku ya itu. Jadi saran saya kalau memang Anda masih ada teman, masih ada saudara, lebih baik gali dari sana daripada Anda cold call. Cold call boleh, tapi sudah bukan zamannya cold call bisa closing cepat. Kenapa? Karena agent Indonesia ada banyak. Kecuali kalau agent Indonesia masih sedikit, ya dia tetap cari Anda. Ya, jadi saran saya cold call boleh, tapi jangan fokus ke cold call untuk bisa capai dari Anda. Misalkan mau bola tahun ini, mau bola tahun ini. Jadi Indonesia startup. Kalau startup, Anda mau cold call boleh. Kalau memang sama tahu tanda kutip beruntung, ya kan? Ada keuntungan sangat besar dan closing. Tapi saya rasa lebih bagus kalau Anda dari relation aja dulu. Makanya tadi saya sengaja tanya orang mana aslinya. Siapa tahu dia orang Ida Jaya di sini merantau kesasar ya, cold call, ya kan? Tapi kalau masih asal Madura, ini aja tuh, dia juga rival ini, ya? Itu. Kasih plus buat teman kita yang jaga punya anak seri. Kasih plus buat teman Anda menjadi UM, SUM dan lain. Betul? Lah kalau tadi ngomongnya gini, nanti ngomongnya gini, terus ya apa? Gitu, ya? Apalagi mau menang rugi kok, kasih contoh sama teman-teman gimana? Ayo, kita sebenarnya ketuban. Nasinya gimana orang-orang Tuban? Anda nggak pernah sirami, nggak pernah disirami. Mau pusing dari mana? Ya, caranya adalah Anda harus bikin jadwal. Kalau sudah taburan pertama, jangan pernah terlalu lama untuk follow up lagi. Ya, jangan terlalu lama. Kalau Anda sudah lama, Anda balik dari nol. Apalagi Pak Sofyan bilang kan harus bina relation. Loh, apalagi bina relation. Sekarang saya mau tanya, Anda yang laki-laki, Anda lagi hari ini mau hunting satu cewek yang cakep, bisa nggak seminggu sekali itu Anda merayu dia? Kapan kenanya, benar nggak? Apa yang Anda lakukan? Tiap hari pasti datang, ya kan? Tiap hari pasti datang. Itulah juga yang harus Anda lakukan kalau Anda mau bina relation, ya. Jadi jangan cuma nabur, tapi nggak pernah disirami, ya percuma, nggak akan pernah closing, ya. Jadi kalau seperti Pak Sofyan, misalnya Anda salah satu seperti dia, sudah berani ambil keputusan untuk ke Tuban, berarti besoknya Anda harus lagi ke Tuban. Besoknya di mana? Di Tuban lagi. Paling tidak nasabah ini juga mikir, wih, si Nyui kira cek belani, bener nggak? Dari Surabaya ke Tuban. Itu yang harus Anda mikir gitu. Tambah agent, malah yang agent malah mikirnya beda. Wah, tiap hari Tuban bensin itu piro ini. Contoh. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu, jangan pernah sekali-sekali memutuskan pergi ke Tuban, habisin aja di Surabaya. Gak perlu keluar kota, percuma. Ya, PP-nya itu aja bisa untuk ketemu 2 prospekan. Anda nggak pikir betapa berharganya waktu Anda. Anda setia dari sini ke Tuban PP 4 jam, itu bisa prospek 2 orang. Bisa follow up 2 nasabah lama yang mungkin bisa di-upgrade. Ngerti ya? Jadi pergunakan waktu Anda baik-baik, jangan sembarangan. Oke, terus Kamis. Betul nggak waktu 3 jam untuk bina relation? Kok akhirnya nggak closing? Betul nggak? 3 jam, kalau lama begitu. Saya pribadi, kalau sampai saya di rumah nasabah sampai 2-3 jam, berarti pulang pasti ngaku SPAJ. Kalau sudah jelas-jelas follow up ini, pasti butuh. Tujuan saya ya cuma menjunjung toket kepada itu, cikore kayak segini. Tujuannya kan cuma itu, ya kan? Nggak perlu lama-lama, teman-teman. Paling 30 menit 1 jam kita harus cepat-cepat pulang. Kenapa? Nasabah pun nggak senang ketemu kita terus. Ya,
Anda kalau follow up orang sudah jelas-jelas ini pasti butuh follow up, oh ini butuh relation. Nggak perlu teman-teman sampai Anda follow up selama 3 jam. Ngerti ya? Jadi gunakan waktu Anda dengan baik-baik. Anda harus bikin diri Anda itu sok sibuk malah walaupun nganggur. Baru 30 menit itu jelas-jelas mentah ya. Isi ya, tak tinggal siang. Aku janji ketemu calon nasabah yang lain. Anda yang nganggur, ya nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang, oh aku cek jam berapa kok. Ada kok di sini sampai jam 5. Jangan. Ya, itu satu tips buat Sofian. Kalau follow up orang, kalau sudah jelas pasti nggak bisa closing. Jangan bawa waktu terlalu lama. Ya, itu tips harus berani lama di sana. Pernah nggak kita lihat Pak Adi Bianto ke Banjarmasin cuma 2 hari terus kembali lagi Surabaya? Pernah nggak? Ini Pak Contoh teman kita barusan dari Jakarta berapa lama? 10 hari. Tuh, Pak Adi berapa lama terakhir di Banjar? Hari Pak. Ngerti nggak? Kalau Anda sudah berani putuskan untuk prospek keluar kota, jangan pernah PP, harus di sana. Ya, itu keputusan yang memang berat. Makanya saya sendiri juga nggak pernah prospek di luar kota. Ngapain? Surabaya aja nggak bisa habis. Tapi kalau memang Anda punya relation di luar kota, ya Anda harus berani dan stay di sana cukup lama. Nggak bisa cuma PP minggu depan balik lagi. Anda tahu nggak? Hari ini Anda berangkat ke Tulungagung, ya. Katakanlah Anda sudah bisa kasih prudential 20%. Anda pulang minggu depan mau balik lagi, itu dari nol lagi. Anda cuma nabur 20% lagi. Anda pulang lagi minggu depan balik lagi, ya cuma 20% lagi, nggak akan pernah closing. Percaya saya, ngerti ya? Jadi kalau Anda sudah berani habiskan waktu Anda untuk keluar kota, harus lama dan stay di sana. Itu kuncinya. Coba Anda cek lah ya, untuk Sofian sama teman-teman yang lain. Anda cek di agensi lain yang biasanya closingnya keluar kota. Contoh SB7 itu yang keluar kota, Ibu Rusti. Rusti sekali keluar kota bisa nggak pulang-pulang seminggu. Ya, Yovita SB1 itu sekali ke Madiun dia bisa 1 minggu 2 minggu nggak pulang-pulang. Itu yang benar. Tapi kalau cuma PP 3 jam balik, itu cuma wisata kuliner. Berarti ya, kenapa? Karena sampai salah lapor makan gitu. Mari ngomong 2 jam pulang, wisata kuliner kok. Ya, oke kita kasih kelas berapa? Kita lihat bahwa Pak Jaya ini konsisten, ya. Teman-teman, Anda gini loh ya. Saya main logika, ya. Saya main logika karena saya dulu juga pernah jadi agent, ya. Apa yang saya dilakukan oleh Pak Jaya? Saya yakin kurang lebih sama kayak saya, ya. SB7 itu ada sekretarisnya yang paling lama, namanya Bu Yuyu. Coba Anda cek sama Bu Yuyu. 2 tahun pertama saya dulu di SB7, belum pernah seminggu saya nggak stokis. Nggak pernah seminggu saya nggak stokis. Katakanlah sampai kecelakaan di minggu nggak stokis, minggu depan mungkin bisa 4-5 case. Kenapa? Karena apa yang ditabur itu pasti dikeluar. Oke? Banyak dari Anda yang kenapa kok 30 kali muncul, kadang 12 kali dari closing? Karena sebenarnya gaya aktivitas itu salah. Ya, Anda boleh nabur prospekan baru, tapi jangan pernah lupa sama prospekan yang lama. Dan prospekan lama itu harus ada push untuk bisa closing. Nanti saya akan presentasikan. Ya, nah ini Ibu Poru. Ini sudah jualan sendiri atau Pak Kadonya yang closing? Ayo, untuk seorang istri mau jalani prudential, ya, termasuk istri saya sendiri. Oke? Termasuk istrinya Kak Roy, belum tentu masuk kerja di prudential, ya. Jadi bagi Anda semua, kalau memang bisa sepush dulu jalan di prudential itu memang jauh lebih bagus. Nanti presentasi saya akan ada harganya tentang trust, ya. Ibu Teti trust nggak dengan prudential? Trust. Yang di closing sampai ini 3 itu. Yang di closing itu masih hot prospect Pak. Jadi masih ada saudara, terus ngambil lagi, kemudian ada teman saya, kemudian ada kebetulan sepupu saya, tapi Pak Kanho prospek sepupu saya prospek sepupunya dia. Jadi dalam 1 hari itu Pak Kanho prospek sepupunya dia, terus saya prospek sepupunya. Iya, gitu. Langsung closing? Enggak, follow 1 minggu terus masih. Oke, teman-teman kasih plus buat istrinya Pak. Nah, ini jangan muncul. Sekali saya MC muncul, minggu depan saya MC lagi aja, ya. Ayo cerita, ini kursinya dari mana? Kursinya ini dari pelanggan gitu. Terus sudah dia gitu ya? Udah, sekarang ini yang lalu kan lupa, saya tanya pada jauh kan belum rencana ini mau ngapain?
2 hari ke depan kok aja saya mau tahu. Biasanya saya Dari Anda bawa proposal, tapi Anda cuma di SPP datang aja bawa proposal gitu. Dengan Anda datang, ini pasti closing. Yang mana? Anda semua pasti kayak dia. Benar nggak? Teman-teman, tips untuk closing yang paling simpel adalah waktu Anda bawa proposal, Anda harus yakin bahwa detik yang sama Anda juga pasti closing. Kalau Anda nggak yakin closing, gaya review ini beda, gaya mau follow up ini beda. Karena apa? Anda sudah banyak closing kok. Jadi begitu dia mulai banyak masalah nanti ini, nanti tunggu ini, jangan lu dalam hati. Ya. Soalnya itu sudah banyak closing. Tapi kalau kamu yakin bahwa orang ini bisa di closing hari ini, beda. Anda akan ngoyo. Ngoyonya itu sama seperti kayak gini loh. Bu, saya mau tanya ya, jawab jujur. Anda nanti kan mau ngantar proposal, ya kita coba lihat semua ya. Anda nanti ngantar proposal loh. Oke, katakanlah Pak Kado bilang, Bu, pokoknya Ibu bisa buktiin ke saya, proposal ini nanti bisa closing jadi sampai SKJ, tak promosi ke UM, tak berangkat ke Paris, closing kan? Ngerti maksud saya? Kenapa itu nggak pernah ada di benak Anda gitu? Setiap satu closingan ditambah satu lama-lama banyak. Anda nggak pernah punya rasa seperti itu, ya. Dulu bagi saya satu case itu sangat berharga. 10 juta api tambah nikah 250.000 per bulan. Jadi ketemu satu nasabah harus closing. Nah, ibunya tadi bilang, Anda lihat sendiri kan ekspresinya. Tadi yang pertama saya tanya, bawa ekspresi, bawa. Ya mungkin memangnya top, bukan karena PD closing, top, ya kan? Terus saya tanya, bisa closing nggak? Di mesin kok saya, ya loh. Tapi setelah saya tanya, kalau ini nanti bisa closing sama Pak Kado pasti dipromosikan ke UM dan diberangkatkan ke Paris. Closing nggak kira-kira? Oh dia saja yakin itu pasti bisa closing. Ngerti maksud saya? Problem itu mesti di diri kita, bukan di nasabah. Ngerti? Nasabah itu pasti punya duit, karena kalau nggak punya duit, Anda nggak mungkin datangi dia. Masalahnya adalah di diri kita. Ya, setuju ya? Oke, silakan dulu Bu. Jadi nanti anggapkan aja Pak Kado mau berangkat ke Paris, pasti closing. Ya? Di depan bahwa mulai sekarang saya sudah yakin Pak, saya pasti fokus. Saya mau begitu ya. Betul. Berapa banyak dari kita juga sama seperti ini. Pak, di sini bukan untuk bojol, tapi untuk mereka bercermin, ya, bahwa inilah yang terjadi di Bayu Nature. Ngerti ya? Anda dengan gampangnya berikrar, tapi dengan gampangnya Anda juga melupakan apa yang Anda ikrarkan. Problemnya kenapa Pak? Kok sampai Oktober, closingnya sekarang April? Sama? Nah, waktu kita ketemu di komite di Purosa sama Pak Kado, kita termotivasi lagi akhirnya. Gara-gara datang? Di komite. Kan? Gara-gara datang di mana? Anda yang ngomong hari ini dengar, ya. Ketika Anda mengalami down, drop, males, terus pokoknya lesu, gak karuan, biasanya agent malah gak pernah muncul. Alasannya kalau ditanyain, sungkan lah, gak pernah setor lah, ya. Ada yang malu sama teman, ada yang mungkin gak enak sama leader, masa datang terus tapi gak pernah setor. Salah. Bapak ini bisa kembali gara-gara ikut dan akhirnya bisa. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya meeting yang dilakukan oleh leader-leadernya. Oke, lanjutin Pak. Terus sekarang komitmennya apa Pak? Ini 2 kali. Gak apa-apa kalau ini kan nanti sudah jadi 2 kali, wah pasti jos. Jadinya apa sekarang? Ya kita komit ke depan lah, kita fokus nantinya ke tim. Kalau ada masalah ya, dolar. Ya nanti kita konsultasi ke leader. Lah kalau pas mau itu leadernya nggak ada. Teman-teman, saya kasih tahu, bisnis apapun itu pasti ada masalah, ya. Jangan sedikit-sedikit down, ya. Seorang AM pun dia bisa ada masalah, saya pun dia bisa down. Tapi bukan berarti down ini bikin saya mundur, tapi down ini justru menjadi satu tantangan yang harus dikalahkan. Ngerti ya? Jadi jadilah seorang agent yang mindsetnya selalu positif. Jangan down terus mikir, ya. Oke, thank you Pak. Komitmennya kedua kali masih jos, ya. Lama ya, jadi reselling lah. Dulu dia ambil buat istrinya, sekarang ambil buat dia. Jadi
Jadi kami tim nasabah. Dari Senin sampai Jumat masih ingat nggak ngapain? Ada yang ingat, ada yang enggak ya. Senin, kebetulan memang saya ini sekarang sudah jarang prospek. Saya lebih banyak rekrut. Jadi Senin itu saya dari Pali ke Surabaya, saya sempetin untuk ke orang yang sempat berusaha BOP, saya datangin. Selasa itu saya nemuin agent saya dari Jember. Hasilnya apa? Senin ini. Masih belum mau. Yang Selasa itu agent saya dari Jember datang dua. Memang dulu saya sempat ke Jember kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu saya lupa ke Jember. Saya rekrut masih saudara jauh saya. Terus dia datang ke Surabaya sambil bawa temennya. Jadi 2 orang datang langsung setorin video. Terus Rabu acara ulang, sorenya saya training agent. Kamisnya cuma saya lupa. Planning untuk hari ini dan besok sudah ada. Hari ini ada training agent juga, besok juga ada training agent juga. BOP. Kenapa saya sengaja nanya ada planning hari ini sama besok? Karena kita semua ini kalau sampai nggak ada kegiatan hari ini dan besok ada orang gagal, ya. Dan sorry buat Tati Sofia, ya, kan belum married, ya kan? Tolong kalau bisa pulang tuh sampai malam, nggak kira dimarahin mamamu kan? Jadi ada yang belum married, pulang jam 8 malam nggak akan dimarahin sama mamamu. Saya nggak nyuruh Anda pulang jam 12, tapi pulang jam 8. Kenapa? Karena ada beberapa nasabah yang memang harus didatanginya ke malam. Nggak bisa Anda datangi jam kerja terus ini nggak ketemu, kalau sih closing nantinya, ya. Oke, kasih plus buat Dwi. Oke, habis itu ketemu orang, jam belum tahu, berarti sebenarnya nggak ada appointment, ya. Karena kalau orang ada appointment, bisa tanya jam, sebut 2, 3, pasti ada jamnya. Kalau nggak ada jam, pasti ada appointment. Harus dadakan. Saya nggak mau seperti itu, teman-teman. Apa yang saya ajarkan? Saya bukan ngajarin teori, tapi saya ngajarin apa yang dulu saya lakukan. Setiap hari dulu saya selalu bawa kertas kayak contekan. Itu dari jam berapa sampai malam. Itu ada semua nama-namanya mau ketemu siapa, ya. Saya sudah jalanin seperti itu. Ternyata setiap pulang rumah ada aja nggak saya coret. Artinya mesti harus kelomatan. Ya mungkin di nasabah yang ini kecolongan kelamaan sehingga yang itu masa dimundurin lagi. Bayangkan sudah ada tuntunan nih, itu pun nggak bisa ditemui semua. Apalagi Anda nggak punya tuntunan, ya. Jadi tolong Anda kalau mau sukses jalani seperti itu. Jangan cuma ekspres terus pokoknya nggak bisa pokoknya harus tetap penuh. Ya, oke, kasih aplaus. Ya, dari situ. Saya tanya sama dia, aktivitasnya apa? Waktu tetap, prospek follow tetap. Ya, ini waktu saya berdua sama dia. Ya, saya nggak banyak ngomong, saya ambil kertas putih, saya kasih ke dia. Isian dari Senin sampai Sabtu kemarin, laupoai. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya kaget teman-teman. Isinya itu cuma makan, nonton biskuit, makan biskuit. 1 minggu kerja buat Prudential nggak lebih dari 4 jam tanpa dia sadari. Ingatnya dia pakai aktivitasku, tapi nolok kabeh. Itulah kalau Anda kerja tanpa kerpean yang tadi saya bilang. Pakai kerpean supaya kamu tahu mau ngapain aja. Ya, itu tips dari saya. Oke, kita lanjut ke materi ini setiap bulan. Ya, 271 juta. Dan nomor 2 ini 234, ini tinggal sedikit sudah start. Ya, teman-teman, Anda kalau lihat nama-nama yang di sini, ya, Anda compare sama diri Anda jangan kaget. Tapi jadikan satu motivasi bahwa Anda bisa kejar orang-orang ini. Ya, semua sama teman-teman, makanya makan nasi sama. Ya, oke. Pemenang rugi itu ada ini ya, Ibu Ida Nurhayati. Ya, tahu. Ini orang-orang hebat dari Trust Agency ya. Ida Nurhayati, Joni Johnson yang di belakang, Sofian yang tadi di depan, kemudian Dunia Samara ini Mojokerto ya. Kemudian dan Andres Bono, anaknya Pak Nyoto. MBA kita minggu lagi. Ya, makanya tadi saya tanya sama ibu itu, sehingga tanya dia kan bilang, ini mungkin pengalaman Anda. Dia bilang, paling cuma bisa ngurusin 400.000. Saya tanya, Bu, orangnya kaya nggak? Dia bilang enggak. Saya tanya lagi, kalau 1 juta kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, ya sudah, berarti memang 400. Kadang saya sering dengar agent itu bilang gini, loh, ini 3 juta aja mesti 50. Cuma memang tak ngurusin 500. Ya tidak. Kelamaan kecerewan itu pas malah nggak tidur. Tambah kakek mikir kita tidur. Ini sebenarnya 500.000. Banyak nggak yang mikir begitu? Padahal untuk orang sekali ber 3 jutaan, ada urusin 500.
biasanya malah nggak dapat itu. Dan percaya saya, biasanya beberapa bulan kemudian orang itu malah les, karena bagi dia 2.500 dolar ini, terus bila-bila semua sudah mulai. Bagi dia mungkin cuma mau bantu agentnya kok, padahal malah yang sarankan si agent bersistensi manajernya. Jadi jangan pernah Anda jual tidak sesuai dengan kebutuhan orang, juallah sesuai kebutuhan. Bisa 10 juta, ya nanti akan saya ajari. Oke, pengumuman. Jangan lupa training setiap Rabu, setiap Selasa, Rabu, Kamis tetap ada seperti biasa. Setiap pukul 6:30. Keterlambatan ditoleransi 15 menit. Lebih dari 15 menit Anda tidak bisa mengikuti acara training itu. Selasa presentasi, Rabu produk, hari Kamis handling objection. Setiap 6:30 malam. Kemudian ini adalah peserta AJI, tolong untuk leader-leadernya dibaca, ada nama agentnya enggak. Akan diadakan training tentang ruling syariah. Jadi bagi Anda yang mau jualan syariah, Anda bisa datang ke sana untuk dapat ilmunya. Ya. Banyak banget, tapi nggak mungkin saya sharekan ke kalian. Ya, materi ini saya siapkan untuk saya mengisi di ADS-nya Bandung. Ya, mereka ngadain sendiri bulan Juni. Tapi ada satu hal yang mau saya tunjukin ke Anda, ya. Urutan prospek itu terdiri dari presentasi, handling objection, baru closing. Ya, nggak mungkin ada orang prospek mari presentasi langsung closing, nggak ada. Kalau sampai Anda ketemu itu, yakinlah nasabahmu ini pasti punya kita. Karena aneh, baru diceritain langsung ikut, nggak mungkin. Pasti butuh namanya handling objection. Handling objection bukan berarti engkel-engkelan, bukan berarti adu debat. Banyak agent yang salah mengartikan handling objection. Handling itu artinya mengatasi, objection itu keberatan. Contoh misalkan nasabah keberatan kok 10 tahun. Contoh nasabah keberatan nanti kliknya nggak apa-apa kan. Contoh nasabah keberatan nilai-nilainya aman-aman kan. Ini bunganya berapa? Fix atau enggak? Kalau misalkan resipi nggak bahaya enggak? Nanti kalau minus gimana? Kamu tetap di Indonesia enggak? Itulah yang namanya handling objection. Ya, tapi yang sering kita lupa adalah nasabah kalau sudah ada di presentasi itu pasti diskusi. Oke, yang harus kita ingat adalah tanda tanya di paling atas. Sebelum presentasi, ternyata banyak agent yang mengalami kendala. Kendalanya apa? Pak, cinta prospek itu sopo. Benar? Benar? Agent masalahnya bukan masalah presentasi, tapi masalahnya adalah sopo Pak cinta prospek. Benar nggak? Nah, sekarang coba kita lihat. Sebelum saya maju ke tempat yang tadi itu, saya mau ajak problem terbesar Anda, kenapa Anda nggak bisa closing? Ya, ini dulu pernah saya bawakan ya, itu saya tapi saya akan tulis dulu. Problemnya apa? Karena apa? Saya kasih Anda satu contoh. Ini terus story. Tadi agent saya barusan dengan di ruangan saya, dia curhat sama saya kayak gini. Aku ini punya konco. Aku mau prospek. Ya apa ya cara ngomongin pertama? Saya dengerin gini aja sudah bingung. Saya mau prospek. Cara ngomong pertamanya apa ya? Anda pernah punya masalah seperti ini juga nggak? Ada calon, tapi bingung. Ya cara ngomongin supaya bisa prospek. Ada masalah seperti ini juga kok? Ya, ada ya, semua sama. Ternyata ini masalah yang sama ya. Oleh sebab itu saya bawanya masalah itu. Kemudian saya gali lagi, ternyata dia bilang apa? Gini loh, masalah nih, orang ini dulu bekasi mau nggak duit. Orang ini bekasi mau nggak duit. Sekarang tiba-tiba dapat uang karena habis jualan start. Ya, perhatiin kalimatnya. Orang ini bekas orang enggak? Dan ini sahabat ya, dia bilang ini teman baik. Orang ini bekas gak punya apa-apa, sekarang jadi punya banyak. Dan dia gak berani prospek. Artinya, Anda bisa tahu gak? Memang itu bukan gak jadi. Memang itu Prudential ini bisa nampak no ini. Kan berarti artinya sama. Saya kasih contoh kemudian. Saya kasih contohnya sama. Saya punya teman baik, ya. Dulu bekas orang nggak punya, sekarang dapat uang banyak sama kan kejadiannya. Terus saya bilang, ya wes, datang mau bawa roti kasih ono. Masa kamu dapat?
Ngerti maksudnya? Tapi sekarang kondisinya sama. Orang ini bekas gak punya, sekarang jadi kaya. Tawaran prudensial, zamannya gak wani. Berarti menurut dia kasarannya gitu, kalau sampai orang ini memang prudensial, belum. Bener kan? Belum, bener kan? Apalagi sudah ada background kalimat mantan orang nggak punya, sekarang jadi punya, lek dicepit prudensial, sama. Loh, berarti kenapa dengan prudensialnya? Saya sendiri heran. Problem terbesar dari kita adalah diri sendiri, karena Anda nggak ada trust. Coba sekarang kondisinya sama, tapi pakai kalimat positif. Sudah tahu konco ini dulu teman baik, nggak punya apa-apa. Sekarang mumpung ada duit, justru harus saya tawari prudensial. Kenapa? Tak jaga no duit, bener kan? Kalau sehat, duitmu pensiunmu terjaga. Lek kamu sakit, duitmu nggak perlu hilang, tapi tak kasih uang. Berarti problem terbesar dari cerita ini adalah banyak agent termasuk Anda mengalami tidak percaya, krisis kepercayaan terhadap dua hal. Yang pertama, Anda nggak percaya kalau prudensial bisa handle keuangan nasabahmu. Ini problem terbesar. Yang kedua, Anda nggak percaya kalau besok dia ada masalah, prudensial pasti bantu dia. Itu problem. Anda jawab iya nggak kira-kira? Sampai di sini dulu aja, ini bisa bahasnya lama. Kalau ini nggak selesai teman-teman, kalau Anda nggak bisa mengobati krisis kepercayaan ini, percuma Anda presentasi, percuma. Anda jangan melakukan apa yang Anda bisa lakukan. Oleh sebab itu banyak agent yang bilang, walaupun kekuatan dia 10 juta, kenapa kok diurusin 500? Karena menurut agent ini yang tadi nggak percaya, ya udah hilang cuma 500 kan nggak apa-apa. Kasarnya kan gitu banget. Bener nggak? Oke, teman-teman saya mau tanya dulu, jawab jujur. Kalau memang masalah ini jadi masalah, saya beresin dulu masalah ini. Kalau tapi menurut Anda nggak masalah, saya next ke slide berikutnya. Masalah nggak ini? Masalah nggak? Ayo, kasih saya inputan supaya saya tahu. Kalau ini bukan masalah, saya nggak bahas lagi masalah ini. Saya akan lanjut ke slide berikut. Tapi kalau ini masalah, saya akan jelasin dulu untuk bisa deteksi Anda masalah nilai tunai dan masalah proteksinya. Ya, masalah nggak? Ya Ibu. Ini adalah keamanan nilai tunai dan masalah klik. Kalau masalah uang itu dari mana? Saya nggak akan jelasin. Semua agent masih ngerti. Nanti kepanjangan jadi berkat nulis. Ya, teman-teman, Anda kasih feedback ke saya supaya saya bisa sebutkan Anda. Oke? Menurut Anda, Anda yakin nggak prudensial pasti bisa jaga uang nasabah ini sesuai dengan ilustrasi yang dibikin? Jangan sembarang jawab. Yang nggak yakin boleh angkat tangan. Gak usah malu. Kita mau sebutkan Anda. Yang nggak yakin boleh angkat tangan. Berarti semua yakin? Semua yakin? Anda yakin? Berarti saya ulang kalimatnya, bukan pertanyaan. Kita semua yakin bahwa prudensial pasti akan bisa membuat uang nasabahmu seperti yang ada di ilustrasi. Enggak. Setuju? Setuju? Oke. Sekarang yang kedua, masalah klik. Kita yakin nggak bahwa setiap terjadi klik pasti prudensial bayar? Pasti. Pasti. Masalah ini mah nggak ngurusin, saya bingung apa? Hah? Ngerti ya? Padahal tadi waktu saya tanya, saya dengar beberapa orang, saya waktu tadi tanya, sama nggak, sering nggak terjadi pada Anda? Sudah tahu ada calon prospek, mau ngomong loh, nggak wani, sungkan. Banyak saya dengar, iya. Lalu sekarang ada masalah apa? Yang tadi jawab iya, kasih saya inputan, kenapa Anda sungkan? Tadi jawab iya, kenapa sungkan? Gak apa-apa, kasih feedback semua, yang lain mungkin nggak berani ngomong. Kenapa kau sungkan? Tadi saya dengar kamu jawab sungkan. Kenapa? Wani, sungkan. Oke? Takut dibenci, Pak. Kita. Takut Jadi kan, nah, apa masalahnya? dibenci sama Dia jawab,
Ya soalnya dia bilang kota pasar situ, lah wes ketemu berarti mesti dijawab. Ini belum ketemu, kenapa Bu? Ditanya, ya, sudah ada calon nasabah, saya mau datang, gawani, sudah. Pertama kali kalimat yang Koko ini katakan adalah, apalagi sekarang ini cari duit susah. Artinya orang ini berpikir kalau itu prudensial nanti saldonya bisa wes kerja suruh melo prudensial duit hilang. Arahnya sama. Tapi kenapa saya tanya, ada yakin nggak nilai tunai? Semua jawab yakin. Tapi sama. Ketika saya tanya sama Anda, saya breakdown masalahnya ke Anda. Kenapa kamu tidak berani ketemu sama temanmu itu untuk cerita prudensial? Kalimat pertama sudah jawab semuanya. Pak, sekarang tuh cari uang sudah susah. Harusnya saya balik. Pak, justru karena susah, Pak, taruh di prudensial. Benar nggak? Coba pikir. Sudah cari uang susah, nggak ikut prudensial. Begitu sakit, ke siapa bayar? Kenapa Anda berpikirnya negatif? Kalimatnya sudah susah, ya om boleh melo prudensial. Yang benar sudah susah, makanya melo prudensial. Itu yang benar. Benar kan? Kalimatnya itu sama, tapi Anda kasih kalimat menghubungin salah ke arah negatif terus. Oke, kejawab ya. Berarti masalah saldo itu sebenarnya adalah masalah kita bersama, makanya nggak pede. Sekarang saya tanya sama Koko ini lagi. Kalau misalkan prudensial sudah bukti bolak-balik, saya kasih contoh ngawur ya, ini jangan sekarang dipakai, cuma contoh aja. Orang nabung 1 miliar, oh jangan banyak. Orang nabung 1 juta per bulan, tahun depan jadi 50 juta, itu terbukti terus. Nabung lagi 1 juta, harusnya 12 ya. Tahun depan jadi 50 juta terus, itu terbukti terus. Pede nggak ada namanya orang? Pede. Ngerti nggak masalahnya? Anda semua punya masalah di apa? Nilai tunai. Nilai tunai kan, benar nggak? Sekarang saya mau tanya, kalau saya mau setting nasabah saya 1 juta per bulan, 10 tahun lagi saya mau bikin 240 juta rupiah, bisa nggak? Bisa. Caranya? 50-50. Komposisinya tinggal dibalik. Katakanlah saya bikin 4 juta premi berkala, servernya 8 juta. Coba lihat di ilustrasi. Bank pun pasti 16. Tapi apakah itu solusi untuk nasabah kita? Bukan. Kenapa? Kalau dia mau cari untung, cari di Kerjaan. Tapi kalau dia mau cari proteksi, cari di prudensial. Kenapa? Karena kita mau nabung kapanpun itu bisa selama kita sehat. Tapi sekali ini kita masih sehat, kita bisa diproteksi sebanyak kita bisa. Terlambat 1 minggu sudah divonis dokter, sudah nggak bisa hidup prudensial. Itulah arti dari proteksi. Dan kalimat ini kan saya sampaikan ke calon klien. Nanti ya, mau disetting untung berapa itu bisa. Nah, sekarang masalahnya agent-agent baru, terutama agent lama mungkin sudah ngerti. Masalah nggak nilai tunai? Masalah. Kalau ini jadi masalah, berarti tugas leader adalah ngajari tentang fund di prudensial, ngajari tentang equity fund itu seperti apa. Itu sangat penting. Kenapa? Anda semua hari ini sampai bilang sama leader, Pak, aku sebenarnya no konco, tapi mau tak tangani sungkan, dakwani. Itu jawaban yang satu, karena Koko orang baik. Ngerti nggak? Kalau Koko orang jahat, Koko nggak perlu peduli duit ini gue hilang, nggak hilang. Yang penting aku itu offset itu duit. Ya? Tapi karena lu orang baik, kita nggak mau gitu loh. Nanti tiwas melo, waduh, ternyata duit nasabah tak hilang. Itu yang harus. Dan menurut saya, pengertian seperti ini itu wajar. Ya, istri saya sendiri, ya, itu bolak-balik ngomong sama saya, pemenang gak apa-apa lagi duit dari prudensial. Bayangkan, ya, saya punya polis di prudensial 1 bulan kurang lebih preminya 9 juta. 1 tahun saya buang uang 100 juta sampai sekarang saldonya repot. Apalagi komposisi premi berkala ada yang belum. Kemudian saya sengaja buktiin sama dia. Saya buka rekening anak, ya, 750.000, tapi komposisi 250, 500 atas. Duitnya gila-gilaan, membuat. Ngerti gak? Baru akhirnya dia percaya. Oh iya. Jadi teman-teman, saya ada nggak perlu malu tentang masalah nilai tunai. Ini masalah yang sangat wajar. Dan wong istri saya aja juga ketakutan gitu. Nggak apa-apa lah duit di Indonesia. Selalu tanya gitu. Ya, nah jadi saya nggak akan berlama-lama di sini. Tapi tolong para leader yang juga dengerin. Anda harus mulai bahas tentang nilai tunai pada saat Anda meeting tim. Pastikan setiap agent punya keyakinan bahwa nilai tunai itu aman. Ya, bagi leader yang memang jelas
nanti juga bisa tanya sama saya kenapa pasti aman. Ya. Kemudian yang kedua, masalah klaim. Ya, masalah klaim ada nggak perlu saya tanya, cuma saya jelasin aja. Klaim itu teman-teman pasti dibayar, termasuk menjawab pertanyaan ibu ini. Kenapa kok cek gampang seperti itu? Ya, bisnis insurance itu bukan Prudential yang bayar, asal bayar melalui bayar. Ada pihak ketiga yang namanya reasuransi. Reasuransi ini jelas sudah ngomongin tentang global. Ya, misalkan kita ngomong perusahaan reasuransinya ini XYZ. Mungkin Allianz pun juga lempar ke dia, Manulife pun juga lempar ke dia, Prudential pun juga lempar ke dia. Ya, kita tahu seseorang ketika ikut asuransi setor uang 100 juta per tahun, mungkinkah saldo dia 100 juta? Nggak mungkin, pasti ada yang hilang. Nah, yang hilang ini itu yang dinamakan dengan biaya akuisisi. Dan setiap akuisisi itu nanti akan diperuntukkan untuk bayar kalau ada klaim yang terjadi. Saya kasih contoh. Hari ini 100 orang gabung di Indonesia, masa besok mati semua? Ya. Saya di Indonesia 6 tahun belum ada nasabah sakit kritis, belum ada nasabah sakit kanker jantung mati, nggak ada. Kira-kira untung nggak? Untung. Kenapa? Karena ini bukan bisnis mobil. Kalau bisnis mobil lucu. Kemarin ada di rumah saya dia ngomong apa? Saya habis dari bengkel, saya bingung, coba kalimatnya. Saya bisa di bengkel, terus tak bosen di kabin apa yang kabin motorku. Bingung nggak kalimatnya kayak gitu? Saya sering bingung, loh kok segitu? Karena mau habis asuransinya. Tak bosen di kabin yang dicek kabin. Kira-kira kalau Anda di Indonesia sudah motor ke-10 loh. Sakit kok kaki cewek nonton, masa gitu? Hah? Cepetan, sakit DB, nyaman, cek nonton. Ngerti maksud saya? Asuransi mobil aja bisa hidup sampai hari ini. Apalagi life insurance, tambah pasti hidup. Nggak ada orang yang pengen sakit. Tapi orang punya mobil, kok pengen mobil di besok. Nah ini siapa yang mau hobi bisa di mobil jalan itu rela di besok. Ya, dia bilang sama saya malah atapnya itu kurang besok. Jadi mesti ditutup lagi sampai besok. Dan itu nggak dibayar semua, kan lucu ya? Nah itu asuransi mobil. Jadi kalau asuransi jiwa malah pasti aman. Oke, kita sekarang bahas tentang siapa yang bisa kita prospek. Syarat prospek simpel, ya. Anda harus cari orang yang punya uang, mau mendengarkan dan sehat. Poin kedua, ini yang perlu saya bahas tentang mau mendengarkan. Teman-teman, hati-hati dengan cara Anda bikin appointment. Saya kasih contoh. Saya kemarin hari Minggu BOP 2 orang teman saya, ya. Saya BOP 2 orang teman saya. Saya BOP-nya di Excelsior. Oke, sebenarnya saya mau benar-benar BOP, jenjang karir apa semua bisa, tapi saya nggak lakukan. Kenapa? Percuma. Nanti anak ngomong tuh gini, cewek lewat ngomongnya nggak sudah fokus lagi. Pasti, benar nggak? Tapi kalau yang cewek ya sama aja, ada kumpul lewat mulai sih. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Ngobrol toh. Saya hanya ngomong sesuatu yang bisa disampaikan lewat mulut, nggak perlu lewat tulisan. Dan saya bikin appointment nanti baru saya BOP beneran beres. Itu lebih enak. Sama halnya dengan Anda prospektif. Kalau memang kunjungan pertama harus di kantor yang banyak orang, mungkin di kafe yang juga ramai, jangan get presentasimu semua di situ. Tapi cukup dengan relasi, bikin appointment kapan untuk ketemu dengan dia, pulang. Itu yang benar. Jangan paksa di Excel show presentasi, percuma. Toh mari buat ceritain, dia pasti bilang apa? Ya wis, tapi guys ya, aku mau bujuk. Memangnya dia ingat presentasi apa? Enggak, makanya. Jadi mendingan dengan relasi kau, oke ya, deal ya, hari ini jam 10 aku ke kamu. Supaya kamu mau bujuk dia. Itu lebih benar. Dan sekali presentasi mungkin bisa ada musik. Kenapa? Saya bujuk di sini kok. Masa ngomong saya kata kau istri dulu. Dia tak ngomong di sebelahnya. Ngerti maksud saya? Jadi poin kedua ini yang perlu Anda perhatikan. Mau mendengarkan, bukan mendengar. Mendengar ya jelas sama kuping apa yang pasti dengar. Tapi mendengarkan artinya apa? Ya menyimak apa yang saya katakan. Ya, ini bisnis besar. Jangan punya hitung-hitungan. Walau habis kamu untuk kegiatan citra lain, mau sok pengen itu kan dikir-kir sekalian. Jangan. Kalau memang gak ada waktu untuk mendengarkan, jangan ditulis. Contoh, saya datang ke Maria, sudah jadi jam 11. Saya datang jam 9. Saya selalu awalnya dengan basa-basi. Loh, kok Mas Boys, kamu pergi gak? Ya, tapi gak apa-apa lah.
cek 1 jam lagi. Kalau saya, wis gak apa kamu, aku tambah lesnya. Di kapan aku tak kembali lagi. Kenapa? Karena kembali lagi di awal yang tadi saya bilang, saya sekali datang, saya harus punya keyakinan bahwa hari ini juga akan closing. Itu yang harus ada di dalam diri Anda ketika ketemu calon klien. Coba bayangkan, kalau memang saya punya prinsip seperti ini, cukup nggak 1 jam closing, saat ambil KTP-nya, saat fotokopi ini, nggak cukup. Jadi jangan dipaksain. Ya sudah, saya tinggal bilang sama dia, ya sudah, papaku sampai mana ya? Nanti besoknya bisa 9 bulan atau ya. Itu yang benar. Ya, karena kalau Anda sudah terlanjur presentasi, orang tuh pilihannya kalau nggak closing ya nggak pikir-pikir. Nanti kalau sudah pikir-pikir, follow up-nya lebih susah. Jadi manfaatkan kunjungan pertama itu benar-benar sangat-sangat berharga. Ya, kalau memang waktunya nggak baik, pulang walaupun jauh, nggak apa-apa. Ya, itu masalah mendengarkan. Nah, ini diagram closing. Oke, diagram closing yang saya bikin ini benar-benar sudah sering saya lakukan ketika saya ketemu calon nasabah. Lihat ya, tadi di arah awal, ya, di arah awal tadi saya bilang, nah, untuk menuju closing paling pertama presentasi. Kenyataan di lapangan mau presentasi loh, gak iso-iso, benar? Mau minta waktu untuk presentasi loh, nggak bisa. Nah, makanya saya kasih diagramnya sekarang. Ya, saya kasih diagramnya. Ini yang pernah kita lakukan. Lihat ya, ini fullnya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, setiap kita ketemu sama nasabah, terserah di mall, di telepon, terserah. Kalimat yang pertama Anda harus ciptakan tanda tanya, terserah. Saya kasih contoh, pernah dengan ruling enggak? Mungkin Anda bisa bilang pernah dengan PAA enggak? Mungkin Anda bisa bilang pernah dengan rekening itu enggak? Terserah. Whatever ya. Pokoknya satu question. Tentu orang pasti jawab pernah atau tidak, benar nggak? Kita akan bahas satu-satu. Dia jawab pernah. Oke, kalau nasabah bilang pernah, maka harus kita tanyakan. Oh, berarti sudah gabung di Indonesia ya? Ini nanti Anda hafalin ya, nanti Anda bisa minta di Pak Leo diagramnya. Oh, berarti sudah gabung di Indonesia. Sampai di sini pun jawabannya bisa 2. Ya, sudah dan belum. Kita bahas yang sudah dulu. Oh, sudah. Begitu sudah, Anda harus seperti pemain sinetron. Langsung tanya, ikut berapa? Ya kan? Dan berapapun angka yang dia sebut, Anda harus benar-benar pasang wajah heran. Gak salah kamu cuma ikut segitu. Berapapun angka yang dia ngomong, walaupun dia ngomong, ya wis lumayan 10 juta per bulan. Gak salah kamu ikut segitu. Ukuranmu bukan segitu. Kalau ini jadi gak kenal lu, besar kan nantinya. Teman-teman, Anda harus ingat bolak-balik saya bilang, orang ikut asuransi itu selalu dengan kekuatan yang seper berapa persennya dia. Hanya beberapa persen orang Indonesia yang benar-benar tahu dia butuh asuransi besar. Itu hanya beberapa. Yang lainnya itu ya seperti itu toh. Apalagi kita tahu banyak agent di luar sana yang kesusu closing. Orang bisa closing 5 juta, daripada bulan 500 diangkut. Salah. Ya, oleh sebab itu langsung pasang aja terheran-heran. Oke? Nah, biasanya nasabah juga akan bilang, enggak lah, harus banyak lah, gini lah, gitu lah. Belum? Nah, kalau seperti itu, saya cuma bisa kasih tips di ujung adalah ini ingat-ingat kan. Harus ada unsur buka pikiran, harus ada unsur besarkan hati dia. Dan yang terakhir, setelah lagi presentasi, ajak closing. Buka pikiran seperti apa? Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, tadi kan konteksnya ini, nggak salah tak butuh segitu. Dia mulai ngomongin tentang polisi sudah banyak. Buka pikirannya gampang. Kita cuma bilang apa? Oh, gini loh, banyak orang di ikut asuransi itu nggak ngerti manfaatnya. Contoh lah ya, pokoknya nggak isi polisnya apa. Nasabah pasti jawab, nggak tahu. Begitu nggak tahu, kita tinggal bilang sama dia, kok tujuan kita tidak, lu nggak usah beli. Aku cuma mau jelasin aja. Yang penting lu tahu manfaatnya apa ya sudah. Udah gitu aja. Intinya adalah konsep ini untuk bikin Anda bisa ada kesempatan untuk bisa presentasi. Ya, diagram ini saya bikin untuk bisa Anda berhasil untuk presentasi. Kemudian yang kedua,
Pernah dengar prudensial? Oh berarti sudah kamu di prudensial. Dia jawab enggak. Ya, Anda harus langsung heran. Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Ya, Anda harus tanya kenapa? Karena saya heran. Di prudensial saya setiap kali cerita orang pasti mau ambil. Tapi saya heran kok Anda pernah dicintai agent tapi Anda nggak ambil. Ya, dia bilang nggak suka asuransi. Bedanya sama. Buka pikiran, beserkan ada dia ajak musuh. Caranya apa kalau orang bilang nggak ada duit, nggak suka asuransi? Gampang. Satu resep yang selalu saya cerita 3 hal. Ya, saya selalu bilang saya cuma mau cerita. Saya nggak jualan kok. Setelah saya cerita, kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting